Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yasta'i amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa saynal insana biwalidayhi wa hamaltahu ummuhu wahna wa ala wahni wa siyaluhu fi amaini anis ashkuri liba wa libadaika ilal masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallamu ala ashrafil anbiya'i wal marasalina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah wa asikum wa ayya wa nafsi wa bitaqwallahu haqqa taqwata faqad faro mattaqun. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Allahumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa. Karena sejatinya segala puji hanya miliknya semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah sebuah pengorbanan sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidaini hamaltahu ummuhu wa hunna ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li taik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 dan 28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaum-kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membahas sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan bezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam?
lalu menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32 yang berbunyi, qala inni abdullahi atani kitaba wa ja'alni nabiyya wa ja'alani mubaraka aina ma kunta wa asaini bisolati wa zakati wa ma dumtu hayya wa barabi wa biwalidaini wa lam yaj'ali khabbaran saqiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang berkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa peristiwa yang luar biasa tersebut adalah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari dari Safa ke Marwa hingga 7 kali ulang alik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, akhirnya Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selanjutnya ingat kepada kebesaran Allah dan kasih sayangnya kepada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan ibu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi wa min al wa wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah salat yang dirahmati Allah, dalam khutbah pertama tadi dari dua peristiwa tadi sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda kemuliaan seorang. Tentunya masih banyak lagi agung lainnya dalam sejarah Islam menunjukkan keutamaan seorang ibu dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW. Anna Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man akhaku ba'san sahibah qala ummaka summa amuka summa amuka summa abuka summa adanaka adataka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah SAW berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibumu sebagai kesempatan untuk meridhoinya dan mendapatkan keutamaan pahala. Faya ayuhan nafsu ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dahara manha wa ma ba'dan wa khafidhu ala ta'ati wa khuduril
jum'ati wa jama'ati wa'lamu anna Allah amarakum amri ba'da fihi bi nafsihi wasana bamalanikati kudsi qala ta'ala wa hum yazulu fanila alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa baraka ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa al ahyati wa minhum wa la amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Rabbana la tughrik qulubina wa ba'da id hadaitana wa hab lana min ladun rahmatun inna antal wahhab Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqwa afafa wal hina Rabbana idkhilna mudkhala sidqan wa makhrijna muharra sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira Allahumma ahsin aqibatana fi umri kullaha wa ijran min dunya wa adabal akhirah Rabbana habla min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina wa aj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru ba'da ihsanu matidal qurbi wa yahni an fakhasya wa an munkar wal bakhri yad'u la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha azimu yudrikukum washkurhu ala na'matu yazidakum wa awsiya jabakum la tadkurullahu akbar aqdim wasal